Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arwi Wijaya, Prodi Kesmas, Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, NIM 221510058. Hari ini saya akan menjelaskan manajemen stres kerja pada pekerja perkebunan dan pesisir. Memahami stres kerja di sektor perkebunan dan pesisir. Sektor perkebunan dan pesisir merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia yang melibatkan jutaan pekerja. Namun, kondisi kerja di kedua sektor ini memiliki tantangan unik yang dapat memicu stres kerja yang signifikan. Pekerja di perkebunan menghadapi paparan panas ekstrim, beban kerja fisik berat, dan tuntutan produktivitas tinggi. Sementara itu, pekerja pesisir dan nelayan berhadapan dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, risiko keselamatan tinggi, dan ketidakpastian hasil tangkapan. Memahami dinamika stres kerja di kedua sektor ini menjadi krusial untuk merancang intervensi yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Apa saja stres kerja? Stres kerja adalah respon fisik dan psikologi yang timbul ketika terjadi ketidakseimbangan antara tuntutan pekerja dengan kemampuan sumber daya atau kebutuhan pekerja. Kondisi ini bukan sekedar perasaan tertekan saat sesaat, melainkan reaksi kompleks yang melibatkan sistem hormonal, syaraf, dan perilaku individu. Ketika seorang mengalami dampak utama stres kerja meliputi penurunan produktivitas dan kualitas kerja, gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, masalah kesehatan fisik termasuk penyakit kardiovaskular, peningkatan absensi dan turnover karyawan. Ketika seseorang mengalami stres kerja, tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang memicu berbagai perubahan fisiologi dalam jangka pendek. Respon ini membantu individu menghadapi tantangan, namun paparan stres berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan kesehatan yang serius. Jenis stres kerja: stres akut, reaksi sementara dan intens terhadap tekanan kerja yang spesifik, ditandai dengan peningkatan mendadak hormon adrenalin dan kortisol. Contoh, deadline mendesak, presentasi penting, atau konflik tiba-tiba dengan rekan kerja. Karakteristik berlangsung dalam waktu singkat, gejala fisik, jantung berdebar, berkeringat, dapat diatasi dengan coping segera. Burnout, kelelahan kronis, kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang berkepanjangan akibat stres. Kerja yang tidak tertangani, gejala utama, kehilangan motivasi dan energi secara total, sikap sinis terhadap pekerjaan, penurunan prestasi kerja drastis, perasaan tidak berdaya dan putus asa, risiko tinggi pekerja dengan beban berlebih dan dukungan sosial rendah. Kedua jenis stres ini memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda. Stres akut dapat diatasi dengan teknik manajemen waktu dan relaksasi, sementara burnout membutuhkan intervensi komprehensif, termasuk restrukturisasi beban kerja dan dukungan profesional. Paparan panas dan beban berat memicu stres. Kerja perkebunan menghadapi kondisi kerja ekstrem dengan suhu tinggi, kelembapan, dan beban fisik yang menuntut. Kombinasi faktor ini menciptakan resiko stres.
panas, dan kelelahan yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan kerja. Faktor penyebab stres kerja pada pekerja perkebunan dan pesisir. Stres kerja di sektor perkebunan dan pesisir dipicu oleh kombinasi kompleks faktor lingkungan, organisasi, dan sosial. Memahami faktor-faktor ini secara mendalam sangat penting untuk merancang strategi intervensi tepat sasaran. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja di kedua sektor ini menghadapi tantangan unik yang berbeda dari pekerja di sektor formal lainnya. Kondisi kerja yang keras, ketidakpastian ekonomi, dan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan menjadi karakteristik umum yang memperburuk tingkat stres. Faktor lingkungan kerja, yang pertama paparan panas berlebih. Nelayan dan pekerja perkebunan bekerja di bawah terik matahari dengan suhu mencapai 35-40 derajat Celcius. Paparan panas ekstrim ini meningkatkan resiko stres panas, heat stress, yang dapat menyebabkan dehidrasi, kelelahan ekstrim, hingga heat stroke. Penelitian UNAIR 2023 menemukan bahwa nelayan tradisional di Jawa di Timur mengalami peningkatan suhu tubuh inti hingga level berbahaya selama operasi penangkapan ikan. Dampak penurunan konsentrasi risiko kecelakaan kerja meningkat dan penyakit terkait panas. Beban kerja fisik berat. Pekerja di perkebunan melibatkan aktivitas fisik intensif seperti mengangkat tandan buah sawit 10-30 kilo, membersihkan lahan, dan berjalan jauh di area perkebunan luas. Menurut penelitian Putra et al. 2025 mencatat bahwa beban kerja yang tidak profesional dengan kapasitas fisik pekerja menjadi sumber stres utama di PT Perkebunan Nusantara 4. Konsekuensi kelelahan kronis, cedera muskuloskeletal, dan penurunan produktivitas. Selanjutnya, fasilitas kerja tidak memadai. Banyak lokasi perkebunan dan pelabuhan perikanan memiliki fasilitas minim. Tidak ada tempat istirahat yang teduh dan nyaman. Akses air minum terbatas. Sanitasi dan toilet tidak layak. Alat pelindung diri (APD) tidak tersedia atau tidak sesuai standar. Kondisi ini memperparah stres fisik dan psikologis pekerja. Faktor organisasi dan sosial, konflik kerja dan kurangnya dukungan sosial. Menurut penelitian Fitria et al. 2025 di PT Usaha Sawit Mandiri mengungkapkan bahwa konflik kerja merupakan prediktor signifikan stres kerja. Konflik dapat berupa ketegangan antar pekerja karena persaingan target, komunikasi buruk dengan supervisor, ketidakadilan dalam pembagian kerja atau upah, diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Dukungan sosial dari rekan kerja dan atasan terbukti menjadi faktor produktif yang mengurangi dampak negatif stres. Namun, di banyak lokasi perkebunan dan pesisir, budaya kerja individualistis dan kompetitif menghambat pembentukan sistem dukungan sosial yang kuat. Selanjutnya, ketidakjelasan peran dan perubahan organisasi. Menurut penelitian Ayo Sehat 2025 mengidentifikasi beberapa faktor organisasi yang memicu stres. Ambiguitas peran, tanggung jawab tidak jelas, tumpang tindih tugas, perubahan cepat, reorganisasi, pergantian manajemen, atau perubahan sistem kerja tanpa sosialisasi memadai, ketidakamanan kerja, status kontrak tidak jelas, ancaman PHK atau ketidakpastian pendapatan, khususnya nelayan. Kurangnya otonomi, tidak ada kontrol atas cara kerja atau jadwal. Faktor-faktor ini menciptakan ketidakpastian yang memicu kecemasan dan stres berkelanjutan. Studi kasus PT Sana UCM Pasaman Barat. Penelitian komprehensif oleh Fitra et al. 2025 di PT Usaha Sawit Mandiri memberikan wawasan mendalam tentang dinamika stres kerja di perkebunan kelapa sawit.
Temuan utama, konflik kerja berpengaruh signifikan positif terhadap lingkungan kerja yang tidak kondusif. Semakin tinggi konflik, semakin buruk persepsi pekerja terhadap lingkungan kerja. Peran Selanjutnya, peran mediasi stres. Stres kerja berfungsi sebagai variabel mediasi antar konflik kerja dan kepuasan kerja. Namun efek mediasi ini bersifat tidak langsung dan tidak signifikan secara statistik. Yang ketiga, implikasi manajerial. Penelitian ini menyarankan bahwa manajemen perlu fokus pada pencegahan dan resolusi konflik kerja, perbaikan lingkungan kerja fisik dan psikososial, sistem komunikasi yang lebih terbuka. Konflik kerja tidak dikelola dengan baik akan menciptakan lingkungan kerja yang toksik, memicu stres, dan akhirnya menurunkan kepuasan serta produktivitas kerja. Dampak stres kerja pada kesehatan dan kinerja. Stres kerja yang tidak terkelola dengan baik memiliki konsekuensi serius terhadap kesehatan individu dan kinerja organisasi. Dampak tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat menyebabkan masalah kesehatan kronis yang mempengaruhi kualitas hidup jangka panjang. Penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa stres kerja kronis meningkatkan resiko berbagai penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung koroner. Dari perspektif organisasi, stres kerja mengakibatkan kerugian ekonomi signifikan melalui penurunan produktivitas, biaya, kesehatan, dan tingginya angka turnover. Selanjutnya, dampak fisik dan psikologi. Yang pertama, dampak kardiovaskular. Tekanan darah tinggi adalah dampak fisik paling umum dari stres kerja kronis. Peningkatan hormon kortisol menyebabkan vasokonstriksi dan resistensi sodium yang meningkatkan tekanan darah. Studi menunjukkan pekerja dengan stres tinggi memiliki resiko 1,5 atau 2 kali lebih besar mengalami hipertensi dibanding pekerja dengan stres rendah. Selanjutnya, gangguan tidur. Stres kerja mengganggu ritme sirkadian dan produksi melatonin, menyebabkan insomnia dan kualitas tidur buruk. Dampak lanjutan kelelahan kronis, penurunan konsentrasi, dan peningkatan resiko kecelakaan kerja. ISH 2025 mencatat gangguan tidur sebagai salah satu indikator awal burnout. Selanjutnya, sakit kepala dan nyeri. Ketegangan otot akibat stres menyebabkan tension headache dan nyeri muskuloskeletal, terutama di area leher, bahu, dan punggung. Gangguan mental. Stres kronis meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Oktasililipa 2023 menemukan korelasi kuat antara tingkat stres kerja dengan gejala depresi pada pekerja sektor informal. Gejala meliputi kehilangan minat, perubahan nafsu makan, sulit konsentrasi, dan pikiran negatif persisten. Selanjutnya, dampak pada kinerja organisasi. Produktivitas menurun, pekerja yang stres mengalami penurunan fokus ke kreativitas dan efisien kerja. Penelitian melaporkan penurunan produktivitas hingga 30% pada pekerja dengan stres tinggi. Absensi meningkat, stres kerja menyebabkan absensi lebih sering karena sakit atau ketidakmampuan menghadapi lingkungan kerja. Ini berdampak pada kontinuitas profesional. Turnover tinggi, pekerja yang mengalami burnout cenderung meningkatkan pekerjaan meningkatkan biaya rekrutmen dan penelitian karyawan baru. Stres, panas, dan kelelahan fisik di pekerja pesisir. Nelayan dan pekerja pesisir menghadapi kombinasi unik dari paparan panas ekstrim, kelembapan tinggi, dan
beban kerja fisik intens yang menciptakan resiko stres, panas, dan kelelahan yang mengancam jiwa. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dalam strategi manajemen kesehatan kerja. Strategi manajemen stres kerja yang efektif. Manajemen stres kerja yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan individu, organisasi, dan sistem sosial. Tidak ada solusi tunggal yang cocok untuk semua situasi. Strategi harus disesuaikan dengan konteks spesifik jenis pekerjaan dan karakteristik pekerja. Penelitian terkini menunjukkan bahwa kombinasi intervensi tingkat individu seperti teknik coping dan manajemen waktu dengan intervensi tingkat organisasi seperti redesign pekerjaan dan peningkatan dukungan sosial menghasilkan efektivitas terbaik dalam mengurangi stres kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya, cara efektif mengatasi stres kerja. Yang pertama, kenali penyebab utama stres. Langkah pertama adalah melakukan self-assessment untuk mengidentifikasi sumber stres spesifik. Apakah beban kerja, konflik interpersonal, atau ketidakjelasan peran. Gunakan jurnal kerja untuk mencatat situasi yang memicu stres dan respon Anda terhadapnya. Pola yang teridentifikasi membantu merancang strategi coping yang tepat. Yang kedua, atur prioritas dan waktu kerja. Terapkan prinsip manajemen waktu seperti teknik Eisenhower Matrix membedakan tugas urgen dan penting atau Pomodoro siklus kerja fokus 25 menit. Buat daftar prioritas harian yang realistis, hindari multitasking berlebihan yang justru menurunkan efisiensi dan meningkatkan stres. Yang ketiga, pelajari teknik relaksasi. Praktikkan teknik berbasis bukti seperti pernapasan diafragma, tarik napas dalam 4 hitungan, tahan 4 hitungan, buang 6 hitungan. Progressive muscle relaxation. Tegakkan dan lepaskan kelompok otot secara berurutan. Mindfulness meditation. Fokus pada momen sekarang tanpa judgment. Yang keempat, lakukan aktivitas fisik rutin, olahraga teratur minimal 30 menit. 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Meningkatkan produksi endorfin, hormon yang meningkatkan mood dan mengurangi persepsi stres. Pilihan jalan cepat, bersepeda, berenang, atau yoga, bahkan aktivitas ringan seperti perenggangan di sela kerja membantu mengurangi ketegangan. Yang kelima, membangun ketahanan mental. Kembangkan resiliensi melalui reframing kognitif, ubah perspektif terhadap situasi stres, fokus pada aspek yang bisa dikontrol, belajar dari pengalaman stres sebelumnya, tetapkan ekspektasi yang realistis. Yang keenam, bangun hubungan positif. Investasikan waktu untuk membangun dukungan sosial di tempat kerja. Hubungan positif dengan rekan dan atasan berfungsi sebagai buffer terhadap stres. Ikut serta dalam kegiatan tim, tunjukkan empati, dan tawarkan bantuan kepada rekan yang membutuhkan. Yang ketujuh, bicarakan masalah. Jangan memendam stres sendirian. Berbagi dengan orang terpercaya, keluarga, teman, atau profesional, membantu melepaskan beban emosional dan mendapatkan perspektif baru. Jika stres parah dan berkepanjangan, pertimbangkan konseling profesional atau program Employee Assistance Program atau EAP jika tersedia.
Manajemen waktu dan komunikasi. Manajemen waktu yang baik, pengelolaan waktu yang efektif adalah kunci mengurangi beban kerja berlebih dan mencegah stres. Prinsip-prinsip manajemen waktu yang terbukti efektif meliputi perencanaan harian, alokasi waktu untuk setiap tugas di awal hari, batas waktu, tetapkan deadline realistis untuk setiap aktivitas, delegasi jika kemungkinan, bagikan tugas dengan rekan, hindari prokrastinasi mulai tugas sulit lebih dulu atau energi tinggi, waktu buffer, sisakan waktu cadangan untuk hal tak terduga, komunikasi terbuka dan sehat. SOS 2025 menekankan pentingnya membangun komunikasi yang konstruktif di tempat kerja sebagai strategi preventif stres. Komunikasi yang baik meliputi assertiveness, ekspresikan kebutuhan dan batasan dengan jelas tanpa agresi. Aktif listening, dengarkan rekan dan atasan dengan empati, feedback konstruktif, berikan dan terima kritik secara profesional, transparansi, komunikasikan kendala atau masalah lebih awal, regular check-ins, adakan pertemuan rutin untuk klarifikasi ekspektasi, komunikasi terbuka mencegah miskomunikasi yang sering menjadi sumber konflik dan stres di tempat kerja. Studi kasus PT Perkebunan Nusantara 4, Andolina Perbaungan. Penelitian Putra et al. Di PT Perkebunan Nusantara 4 memberikan bukti empiris tentang pentingnya keseimbangan beban kerja dan kualitas fasilitas dalam mendukung kinerja optimal karyawan perkebunan. Metodologi studi kuantitatif dengan sampel karyawan tetap PT PN 4 menggunakan analisis regresi untuk menguji pengaruh beban kerja dan fasilitas terhadap kinerja. Yang kedua, temuan kunci, baik beban kerja maupun fasilitas kerja, menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan dengan tingkat signifikansi P kurang dari 0,005. Prestasi kinerja optimal tercapai ketika beban kerja sesuai kapasitas dan didukung fasilitas memadai. Fasilitas yang baik mengurangi stres fisik dan meningkatkan efisiensi kerja. Yang keempat, rekomendasi manajemen perlu melakukan job analysis berkala, investasi fasilitas kerja, dan sistem monitoring beban kerja untuk mencegah overload. Implikasi untuk manajemen stres, studi ini menggarisbawahi bahwa manajemen stres tidak bisa dipisahkan dari perbaikan kondisi kerja struktural. Intervensi individual seperti pelatihan, coping akan mengurangi efektif jika kondisi kerja fundamental, beban berlebih, fasilitas buruk, tidak diperbaiki. Pendekatan terbaik adalah kombinasi. Yang pertama, perbaiki kondisi objektif, redesign job, upgrade fasilitas. Yang kedua, peningkatan kapasitas individu, pelatihan teknik manajemen stres. Yang ketiga, penguatan sistem, dukungan organisasi, kebijakan work-life balance, employee wellness program. Peran dukungan sosial dan lingkungan kerja. Dukungan supervisor, atasan yang suportif memberikan feedback konstruktif dan peduli kesejahteraan bawahan. Selanjutnya, kenyamanan fisik, fasilitas istirahat, suhu kerja nyaman, dan ergonomi yang baik. Selanjutnya, keamanan kerja, lingkungan kerja fisik yang aman, APD memadai, dan prosedur keselamatan jelas.
Selanjutnya, dukungan rekan kerja, kohesi tim, saling membantu dalam tugas, dan dukungan emosional antar kolega. Selanjutnya, dukungan keluarga, pengertian keluarga terhadap tuntutan pekerjaan, dan dukungan work-life balance. Selanjutnya, kebijakan organisasi, program wellness, kebijakan cuti, dan fleksibilitas kerja yang mendukung kesejahteraan. Fitria et al. 2025 menemukan bahwa dukungan sosial berfungsi sebagai moderator yang mengurangi dampak negatif stres kerja terhadap kepuasan kerja. Pekerja dengan dukungan sosial tinggi lebih resilient terhadap stresor dan menunjukkan tingkat kepuasan kerja lebih baik meskipun menghadapi kondisi kerja yang sama. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman tidak hanya penting untuk produktivitas, tetapi juga untuk kesehatan mental pekerja. Investasi dalam perbaikan lingkungan kerja dan penguatan sistem dukungan sosial adalah strategi cost efektif untuk mengurangi stres dan meningkatkan retensi karyawan. Teknik relaksasi dan olahraga. Olahraga teratur untuk mitigasi stres. Penelitian Unair 2023 pada nelayan tradisional menunjukkan bahwa olahraga teratur memiliki efektif protektif signifikan terhadap stres. Panas, nelayan yang rutin berolahraga memiliki kapasitas kardiovaskular lebih tinggi, lebih baik, toleransi panas lebih tinggi, pemulihan suhu tubuh lebih cepat pasca kerja, tingkat kelelahan lebih rendah. Rekomendasi minimal 30 menit aktivitas aerobik sedang, jalan cepat, bersepeda 3-5 kali per minggu untuk pekerja dengan aktivitas fisik tinggi. Olahraga ringan seperti stretching dan yoga lebih sesuai. Teknik relaksasi berbasis bukti. Pernapasan diafragma, teknik pernapasan dalam yang mengaktifasi sistem parasimpatis, menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Proktik 5-10 menit efektif mengurangi stres akut. Selanjutnya, progressive muscle relaxation. Tegakkan dan lepaskan kelompok otot secara sistematis. Efektif untuk mengurangi ketegangan fisik dan meningkatkan kesadaran tubuh. Meditasi mindfulness fokus pada kesadaran momen sekarang tanpa judgment. Okta Silva 2023 mencatat penurunan signifikan tingkat stres pada pekerjaan yang praktik mindfulness 10-15 menit dalam sehari per hari. Terapi musik, mendengarkan musik menenangkan, menurunkan kortisol, dan meningkatkan mood. Dapat dipraktikkan saat istirahat kerja atau perjalanan. Rekomendasi dan implementasi manajemen stres. Implementasi program manajemen stres yang komprehensif memerlukan komitmen dari semua level organisasi dan partisipasi aktif pekerja. Pendekatan yang paling efektif mengintegrasikan intervensi di level organisasi, kelompok, dan individu. Rekomendasi berikut disusun berdasarkan best practice dari literatur ilmiah dan studi kasus di Indonesia, dengan fokus khusus pada konteks perkebunan dan pesisir yang memiliki tantangan unik. Rekomendasi untuk perusahaan perkebunan dan pesisir. Yang pertama, penyediaan fasilitas kerja yang memadai. Investasi dalam infrastruktur dasar yang mendukung kesehatan dan keselamatan pekerja. Tempat istirahat, shelter teduh dengan ventilasi baik, kursi atau bangku, dan akses minum bersih. Sanitasi, toilet dan fasilitas cuci tangan yang bersih dan mudah diakses. APD, penyediaan alat pelindung diri sesuai standar.
topi, masker, sarung tangan, sepatu safety, first aid, kotak P3K, lengkap dan petugas terlatih di setiap lokasi kerja. Bukti Putra et al. 2025 menunjukkan fasilitas kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT PN 4. Program yang kedua, program pelatihan manajemen stres dan kesehatan mental. Implementasi program edukasi dan pelatihan berkelanjutan. Workshop manajemen stres, pengenalan tanda-tanda stres, teknik coping, dan manajemen waktu, pelatihan supervisor, skill komunikasi, conflict resolution, dan rekognisi tanda burnout pada bawahan, mental health awareness, mengurangi stigma, edukasi tentang kesehatan mental, dan akses bantuan. Selanjutnya, program per support, membentuk body system atau kelompok dukungan sesama pekerja. Frekuensi minimal 2 kali per tahun untuk semua level karyawan. Yang ketiga, monitoring beban kerja dan rotasi tugas. Sistem proaktif untuk mencegah overload atau burnout. Job analisis berkala, evaluasi kesesuaian beban kerja dengan kapasitas setiap 6 bulan. Workload monitoring, tracking jam kerja, overtime, dan produktivitas untuk deteksi dini overwork, rotasi tugas, variasi tugas untuk mencegah monotoni dan kelelahan fisik spesifik. Flexible scheduling, fleksibilitas jadwal kerja saat kondisi cuaca ekstrim atau kebutuhan personal. Target tidak ada pekerja dengan overtime lebih dari 10 jam per minggu secara konsisten. Rekomendasi tambahan, sistem komunikasi terbuka, regulasi town hall meeting, animus feedback mechanism, overdoor polis dari manajemen, program kesejahteraan, asuransi kesehatan komprehensif, employee assistance program, EAP, subsidi untuk aktivitas olahraga atau relaksasi. Rekomendasi untuk pekerja, meskipun perbaikan kondisi kerja struktural ada tanggung jawab organisasi, pekerja juga dapat mengambil langkah proaktif untuk mengelola stres mereka secara efektif. Kenali tanda-tanda stres dan lakukan tindakan coping. Kembangkan kesadaran diri tentang respon stres personal Anda. Tanda fisik, sakit kepala, ketegangan otot, gangguan tidur, perubahan nafsu makan. Tanda emosional, mudah marah, cemas, berlebihan, mood swing, kehilangan minat. Tanda perilaku prokrastinasi, isolasi sosial, forma menurun. Segera terapkan teknik coping saat tanda-tanda ini muncul. Pernapasan dalam, ambil istirahat singkat, atau berbicara dengan orang terpercaya. Bangun komunikasi dengan rekan dan atasan. Komunikasi proaktif adalah kunci mencegah dan mengatasi stres. Ekspresikan kebutuhan. Jika beban kerja berlebih, komunikasikan dengan atasan secara profesional. Minta bantuan, jangan ragu meminta dukungan rekan saat kesulitan. Berikan feedback, sampaikan kondisi kerja yang problematis secara konstruktif. Bangun network, investasikan waktu untuk membangun relasi positif di tempat kerja. Ingat, meminta bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Jaga pola hidup sehat, tidur, nutrisi, olahraga. Fondasi ketahanan terhadap stres adalah gaya hidup sehat. Tidur cukup 7-8 jam dalam per malam. Rutinitas tidur konsisten, hindari gadget 1 jam sebelum tidur. Ciptakan lingkungan tidur nyaman, nutrisi seimbang, konsumsi sayur dan buah setiap hari, protein cukup untuk pemulihan otot,
hidrasi 8 sampai 10 gelas per hari, lebih banyak bekerja di panas. Batasi kafein, gula, dan makanan olahan. Olahraga rutin 30 menit 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Pilih aktivitas yang Anda nikmati, kombinasi aerobik dan stretching. Konsisten lebih penting dari intensitas. Work-life balance, pisahkan waktu kerja dan personal. Hindari membawa pekerjaan pulang jika memungkinkan, luangkan waktu untuk hobi dan keluarga. Tips tambahan, continuous learning, ikuti pelatihan atau workshop pengembangan diri, meningkatkan kompetensi, mengurangi kecemasan terhadap tuntutan kerja, spiritual dan sosial. Aktivitas spiritual, doa, meditasi, dan sosial, komunikasi, kultur, meningkatkan sense of purpose dan dukungan sosial. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.